Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di dunia ini, ada sebuah tempat yang begitu istimewa, Tibet. Wilayah ini terpencil, dingin, dan tampaknya tidak bersahabat untuk ditinggali oleh manusia. Akan tetapi, hasil temuan para arkeolog mengungkapkan bahwa sejak lebih dari 14.000 tahun silam, telah ada manusia yang berhasil menetap di dataran tinggi bersuhu ekstrim tersebut. Mereka tak sekadar bertahan hidup, tapi bahkan menumbuhkan sebuah bentuk ajaran Buddha yang teramat unik dan sakral di mata dunia, yakni Buddhisme Tibet, yang sering juga disebut Vajrayana atau Lamaisme. 1. Buddhisme Tibet, agama yang memancarkan keajaiban. Kerap dikatakan bahwa Buddhisme Tibet adalah satu-satunya agama di dunia yang terus-menerus menampilkan keajaiban atau mukjizat kepada umat manusia. Keunikan inilah yang barangkali membuatnya menjadi salah satu tradisi spiritual paling menarik untuk ditelusuri. Kita dapat menilik salah satu momen kelam dalam sejarah Tibet yang nyaris menamatkan Buddhisme di sana, yakni peristiwa pembasmian Buddha pada tahun 840 Masehi oleh Raja Langdharma. Banyak kuil dihancurkan, kitab suci Buddha dibakar habis, para biksu dipaksa melepaskan jubah kebiksuan, bahkan sebagian dijadikan budak. Tibet seolah kehilangan ruh spiritualnya. Namun 7 abad kemudian, tanpa diduga-duga, tiba-tiba muncul beragam peninggalan suci Buddhisme. Hal ini menjadi penyelamat ajaran Buddha di Tibet. Bagaimana mungkin? Rupanya, Guru Padmasambhava telah meramalkan bakal datangnya bencana ini sejak tahun 750 Masehi. Maka, ia pun menyembunyikan sejumlah kitab, artefak, dan pusaka suci, kini disebut terma atau harta karun Dharma, di berbagai tempat terpencil. Ajaran bahwa ketika Tibet sedang siap kembali, benda-benda suci itu akan ditemukan oleh orang-orang yang memperoleh panggilan batin pun terbukti. Orang-orang inilah yang akhirnya menggali serta menyebarkan lagi ajaran tersebut kepada generasi berikutnya. 2. Misteri ekspedisi Nazi ke Tibet. Keajaiban dan keunikan Tibet tidak berhenti di situ. Kisah lain yang turut memicu rasa penasaran adalah adanya laporan bahwa Adolf Hitler selama Perang Dunia II 2 kali mengirim tim ekspedisi ilmuwan ke Tibet. Hal ini konon dipicu oleh sebuah kitab terma yang digali pada abad ke-16, memuat cerita tentang bumi yang dulu pernah dihuni peradaban sangat maju. Bangsa Tibet diduga adalah keturunan dari peradaban kuno tersebut. Meskipun bukti autentik sulit diperoleh, fakta bahwa Hitler sampai mengirim ekspedisi ilmiah ke Tibet tetap menimbulkan pertanyaan besar. Tim Nazi dilaporkan melakukan penelitian amat detail, termasuk mengukur bentuk tengkorak kepala penduduk setempat. Seusai Jerman kalah perang, data itu berpindah tangan ke Amerika Serikat dan diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia. Menurut kabar, baru akan dideklasifikasi pada tahun 2044. Mengapa Amerika begitu merahasiakannya kalau memang tidak ada penemuan penting di Tibet? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu beragam spekulasi di kalangan peneliti sejarah dan spiritualitas. 3. Tubuh bercahaya, kisah ajaib di mata saksi. Kisah mengenai Tibet semakin tak terjelaskan saat kita menengok laporan dari tahun 1952. Ketika itu, Chang Kuo-hua dikirim oleh pemerintah Beijing sebagai sekretaris komite partai di Tibet. Di sana, ia menjalin persahabatan dengan seorang biksu agung bernama Sonam Namgyal. Suatu hari, Sonam Namgyal berkata bahwa ia akan pergi jauh dan meminta Chang Kuo-hua untuk datang mengantarnya. Chang mengira ini hanyalah perjalanan biasa. Namun keesokan harinya, ia malah melihat Sonam Namgyal melayang di udara
Kemudian tubuh sang biksu berpijar menjadi cahaya pelangi, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Chang Kuohua shock, karena sebelumnya ia hanya mendengar rumor soal tubuh cahaya pelangi. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, membuatnya baru sadar betapa dahsyatnya spiritualitas Tibet. Fenomena tubuh menjadi cahaya ini ternyata tidak hanya disaksikan Chang. Pada tahun 2006, CEO Hainan Airlines mengabadikan momen serupa ketika seorang Rinpoche bernama Achong Pai Luo menampakkan proses tubuh cahaya pelangi di depan banyak orang. Lalu lebih mencengangkan lagi, 2 tahun setelah sang Rinpoche lenyap, seorang bocah kecil berusia 2 tahun mendadak berkata kepada orang tuanya, "Aku adalah Achong Pai Luo Rinpoche." Kisah-kisah seperti inilah yang mengangkat topik reinkarnasi para Rinpoche dan Dalai Lama dalam Buddhisme Tibet. Secara tradisi, mereka diyakini mampu hadir kembali untuk memimpin umat dan melanjutkan misi spiritual. 4. Benarkah Living Buddha selalu bereinkarnasi? Sejak dulu, banyak orang percaya akan keberadaan roh dan kekuatan ilahi. Kepercayaan ini melahirkan agama, ritual, dan budaya. Uniknya, hanya di dalam Buddhisme Tibet, pemimpin tertinggi Rinpoche, Dalai Lama, Panchen Lama, dan sebagainya diyakini mampu memilih di mana ia akan lahir kembali. Inilah alasannya mengapa ketika seorang Dalai Lama wafat, para biksu di Tibet segera membentuk tim pencari anak suci atau tulku yang diyakini sebagai reinkarnasi sang Dalai Lama. Mari kita tengok Dalai Lama. Sejak Dalai Lama pertama 1391, posisi ini telah berganti tubuh hingga 13 kali reinkarnasi selama rentang waktu lebih dari 500 tahun. Namun, prinsip Living Buddha di Tibet sesungguhnya sudah dulu ada sebelum Dalai Lama pertama, antara lain melalui figur Dusum Khenpa, lahir tahun 1110, tokoh yang dikenal dapat memprediksi kematian dan benar-benar kembali menjelma sebagai bocah beberapa waktu kemudian. Halaman 4 pasal 1, Dusum Khenpa yang mengetahui 3 masa. Dusum Khenpa berarti ia yang mengetahui 3 masa kehidupan, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejak kecil, tanda-tanda keistimewaannya terlihat jelas. Lahir dengan mata yang langsung terbuka. Pada usia 3 tahun sudah bisa berbicara lancar, dan di usia belasan tahun, ia sudah membaca kitab suci secara otodidak. Pada usia 18 tahun, ia mendalami ajaran Maitreya Bodhisattva. Melalui meditasi mendalam, konon ia berkunjung ke surga Tusita, melihat Maitreya tengah menyampaikan Dharma. Di saat itu pula, Dusum Khenpa memperoleh abhiseka langsung dari Maitreya, sehingga ia seperti menerima kekuatan kesadaran untuk memahami berbagai ajaran tinggi. Setelah beruzlah di gua selama 14 bulan, ia berhasil mencapai Tumo, sebuah teknik membangkitkan energi vital dari cakra dasar menuju cakra mahkota agar menyatu dengan energi semesta. Sepulang dari pengasingan spiritual, Dusum Khenpa mengembara menyebarkan Dharma dan mendirikan aliran karma Kagyu. Ia sempat meramalkan waktu kematiannya kelak pada usia 84 tahun. Menariknya, hal itu benar-benar terjadi. Tidak lama setelah meninggal, ia diyakini menjelma lagi sebagai bocah kecil, mengawali tradisi reinkarnasi Karmapa yang terus berlangsung hingga kini. Halaman 4 ayat 2, Karmapaksi, biksu yang sulit dihukum mati. Nama lain yang tak kalah ajaib di aliran karma Kagyu adalah Karmapaksi, penerus Dusum Khenpa. Sekitar tahun 1260, ia sempat diperintahkan untuk dihukum mati oleh Kublai Khan, penguasa Mongol, karena dianggap telah menyinggung perasaannya.
Tubuh Karma Paksi dikurung tanpa makanan minuman, dicekik hingga hampir kehabisan napas, dan akhirnya dilempar dari tebing tinggi. Ajaibnya, semua upaya gagal. 1. Tanpa makan dan minum selama 7 hari, ia tetap hidup lewat kekuatan meditasi. 2. Saat dicekik, tubuhnya berubah-ubah antara padat dan tembus pandang, hingga Algojo tidak dapat menyentuhnya. 3. Ketika didorong dari tebing, ia malah melayang perlahan ke bawah, mendarat tanpa cedera. Melihat hal itu, Kublai Khan justru menjadi segan dan menghentikan rencana pembunuhan. Ia mengizinkan Karma Paksi mendirikan biara di Tiongkok. Kisah ini terdengar mustahil, tetapi laporan-laporan lain, misalnya dari Alexandra David Neal dalam bukunya Magic and Mystery in Tibet, menunjukkan bahwa membuat benda melayang dan terbang melompat bukan hal asing di Tibet. Inilah barangkali salah satu kunci Karma Paksi selamat dari maut. 5. Proses seleksi reinkarnasi dari ramalan guru hingga guci emas. Seiring waktu, konsep living Buddha kian mapan, khususnya di aliran Gelug yang dipimpin oleh Dalai Lama. Saat seorang Dalai Lama meninggal dunia, para biksu akan membentuk tim pencari reinkarnasi. Ada prosedur formal yang harus dilalui, termasuk tes pengenalan barang-barang pribadi sang Dalai Lama sebelumnya. Dalam dinasti Qing, tepatnya pada era Kaisar Qianlong 1792, diperkenalkan pula sebuah mekanisme undian dari guci emas untuk menghindari manipulasi politik. Nama 3 kandidat anak suci yang lolos seleksi akhir dimasukkan ke dalam guci, lalu undiannya diiringi doa selama 7 hari. Hasil undian inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Dalai Lama berikutnya. Halaman 5 ayat 1, Dalai Lama ke-14, Tenchin Gyatso. Contoh proses seleksi modern terlihat pada saat Dalai Lama ke-13, Tubten Gyatso, wafat tahun 1933 karena flu berat. Ia meninggal tanpa sempat meninggalkan ramalan reinkarnasi, tapi jenazahnya menunjukkan tanda aneh. Wajah yang awalnya menghadap selatan diatur sesuai adat, tiba-tiba berputar ke arah timur tanpa ada yang memindahkan. Seorang Rinpoche bernama Rating Rinpoche pergi ke Danau Lamo Latso untuk melakukan ritual melihat danau suci, memohon petunjuk lewat meditasi. Ia mendapat penglihatan huruf-huruf Tibet dan gambaran sebuah kuil beratap kuning hijau di wilayah timur. Berbekal visi itu, tim pencari berkelana ke timur Tibet dan benar-benar menemukan kuil dengan ciri atap serupa. Mereka juga menjumpai seorang bocah bernama Lamo Tantuk. Anehnya, anak ini menyapa salah satu anggota tim dengan panggilan Sera Lama, padahal orang tersebut menyamar sebagai pelayan. Lebih dari itu, ia mampu mengenali sejumlah barang pribadi Dalai Lama ke-13, termasuk tongkat dan tasbih kesayangan. Setelah melalui serangkaian tes ketat, bocah tersebut akhirnya dinobatkan sebagai Dalai Lama ke-14 yang kita kenal saat ini dengan nama Tenchin Gyatso. 6. Teknik Powa. Bagaimana mereka memilih lahir kembali? Menurut ajaran Buddha, ketika manusia meninggal, rohnya atau batin halusnya akan masuk ke siklus reinkarnasi, lahir menjadi manusia, binatang, atau makhluk lain di 6 alam kehidupan, ditentukan oleh karma masing-masing. Umumnya roh tidak bisa memilih, namun dalam Vajrayana dikenal satu teknik bernama Powa yang memungkinkan praktisi tingkat tinggi untuk mengelola kesadaran pada saat ajal tiba. Alhasil, mereka dapat secara sadar mengerahkannya kembali ke rahim tertentu, sehingga dikatakan mereka memilih dilahirkan di tempat dan waktu tertentu demi tugas spiritualnya. Di kehidupan barunya, mereka kadang masih menyimpan serpihan memori kehidupan lampau, sehingga bisa mengenali benda, teman, atau murid-murid sebelumnya. Terkait istilah living Buddha,
Ini sebenarnya bukan bermakna mereka setara dengan Buddha sempurna seperti Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Gelar Living Buddha atau Huofo dalam bahasa Mandarin dipakai sebagai bentuk penghormatan bagi para Rinpoche yang terus berinkarnasi. Intinya, mereka adalah guru suci yang menunda keterbebasan penuh demi membimbing makhluk hidup secara berulang-ulang. 7. Renungan. Apakah semua ini benar? Meski banyak bukti historis dan kesaksian lisan termasuk foto-foto, catatan perjalanan hingga laporan ilmiah tertentu, sebagian orang masih meragukan kebenaran kisah-kisah ajaib dari Tibet. Bagaimana Anda sendiri menanggapinya? Dalai Lama ke-14 pernah berkata, bagi mereka yang memiliki memori kehidupan lampau, reinkarnasi bukan perkara sulit. Bagi yang tidak, perlu lebih banyak bukti. Para penganut Buddhisme Tibet tak ragu menjunjung tinggi semua tradisi ini. Bagi mereka, kisah tubuh cahaya pelangi, penampakan fenomena terbang melompat, hingga proses meditasi tumo sudah menjadi bagian melekat dari keyakinan dan praktek spiritual. Bagi peneliti modern, Tibet adalah lumbung misteri yang menggugah rasa penasaran. Jika kelak data rahasia ekspedisi Nazi ke Tibet dibuka, mungkin semakin banyak fakta unik yang terungkap. 8. Pelajaran di balik tabir misteri. Melampaui benar tidaknya fenomena supranatural itu, Tibet mengajarkan semangat yang luar biasa. 1. Keteguhan hati. Meskipun iklimnya berat, Tibet dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Keuletan mereka patut diteladani. 2. Menjaga khazanah spiritual. Ajaran Buddha hampir punah akibat pembasmian, tetapi bisa bangkit kembali berkat strategi Guru Padmasambhava menanam terma. 3. Nilai universal. Berbagai keajaiban Tibet, tumo, tubuh cahaya pelangi, reinkarnasi selalu berujung pada satu pesan, mendekatkan diri pada kebijaksanaan universal dan welas asih tanpa batas. 4. Persoalan keyakinan dan keingintahuan. Apakah ada mukjizat di balik mantra dan meditasi? Sampai kini, Tibet menyisakan banyak pertanyaan terbuka yang mendorong kita untuk terus belajar. Kesimpulannya, Tibet bukan sekadar dataran tinggi yang beku. Ia adalah pusat spiritual yang menyimpan beragam kisah menggugah, mulai dari catatan sejarah ribuan tahun, pasang surut kekuasaan politik, hingga fenomena supranatural yang sukar diterima akal. Entah Anda adalah seorang yang meyakini sepenuh hati akan keajaiban ini, atau Anda lebih memilih menganalisisnya secara skeptis. Keduanya dapat menjadi cerminan bahwa manusia senantiasa mencari jawaban tentang jati diri, asal-usul, serta masa depan yang menanti. Bagaimana pandangan Anda? Apakah Tibet benar-benar menyimpan sesuatu yang luar biasa sehingga Adolf Hitler rela mengirim ekspedisi khusus ke sana? Apakah kisah Living Buddha dengan tubuh yang berubah menjadi cahaya pelangi bisa diterima nalar? Ataukah semua ini sekedar hasil kreasi legenda kuno? Apapun pendapat Anda, Tibet telah menawarkan pelajaran berharga tentang arti keyakinan, keteguhan hati dan rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.